Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Cakasana, kembali lagi di Warta Cakasana, berbagi fakta dan cerita dalam kebajikan. Dengan saya, Devica Oktina Anastasia, biasa dipanggil Oci. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Wawan Harjito, selaku Waka Humas di SMA Negeri 1 Paga. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum. Ya. Dan kali ini saya juga ditemani oleh Ibu Dr. Anda Ismaini Zain. Ya. Selamat siang Ibu. Siang Mbak Oci, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Tias Ajeng Nastiti, atau dipanggil Mbak aja? Boleh, Mbak Tias biasanya panggilnya. Dipanggil Mbak Tias. Lebih akrab. Siang, Mbak. Selamat siang, Mbak Gimana Oci. kabarnya, Mbak Tias? Alhamdulillah, semangat. Ya. Hari ini kita akan membahas program baru di SMA Negeri 1 Paga yang bernama Prodistik. Nah, saya ingin bertanya pada Ibu Ismaini. Nah, Ibu, saya pengen tahu nih, program Prodistik itu apa sih dan tujuannya itu untuk apa? Ya. Jadi Prodistik itu depannya Prodistik itu program. Ya, jadi Prodistik itu adalah program terapan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itu salah satu program kerjasama antara ITS dengan mitra. Nah, mitranya ini adalah MA dan SMA. Nah, salah satunya yang terakhir ini adalah kerjasama dengan SMA Negeri 1 Paga nih. Ngapain nih Prodistik itu? Prodistik itu dalam kerjasamanya itu adalah memberikan pembekalan keterampilan IT kepada siswa-siswi di SMA Negeri 1 Paga. Nah, kelas 10 diberi pelajaran keterampilan IT, terus nanti sampai 4 semester, bahkan nanti di semester kelima itu nanti ada program kuliah tamu, ada kemudian membuat karya akhir dan lain sebagainya. Dan itu dimulai pertama kali adalah harus saling berkomunikasinya antara SMA Negeri 1 Paga dengan ITS. Nah, kami sudah lakukan visitasi, lalu kami lakukan training of trainer, kemudian juga melakukan MOU tentang kerjasama ini supaya dua instansi ini mempunyai sesuatu legalitas gitu. Jadi ini adalah kegiatan formal yang insya Allah bisa mempunyai manfaat karena meningkatkan kualitas lulusan dari SMA Negeri 1 Paga. Mbak Oci kelas berapa? Saya kelas 11. Wah, berarti nggak bisa ikut Prodistik. Iya. Karena dimulai dari kelas 10. Oh, harus kelas 10. Kalau kelas 10 karena itu diikuti semester 1 dan 2, terus 3 dan 4 sampai di 5, nanti terakhirnya tuh harus membuat suatu karya bidang IT yang dipresentasikan supaya dia mempunyai suatu project gitu ya di bidang IT. Ini karyaku waktu dulu ikut Prodistik. Maaf ya Mbak. Lagi mungkin ke kelas 10, iya mungkin kayak sedih gitu Bu. Oh, tidak bisa ikut. Kenapa baru tahun ini ya? Iya, kenapa baru tahun ini? Atau mungkin Oci kembali lagi aja ke kelas 10. Lagi aja kelas 10 gimana? Terus saya mau bertanya lagi nih Bu. Nah, Prodistik ini sudah berlangsung selama berapa tahun? Oke. Ya, jadi gini Mbak Oci ya. Jadi Prodistik ini awalnya itu adalah dari tahun 2007. Waktu itu ada semacam lomba di kementerian tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi. Nah, semua orang itu berlomba-lomba untuk meningkatkan lulusan dari perguruan tinggi. Jadi udah sarjana, terus dikasih keterampilan tentang soft skill gitu. Nah, saya waktu 2007 memilih daripada memikirkan kualitas lulusan perguruan tinggi, mengapa tidak memikirkan kualitas inputan ke perguruan tinggi? Sehingga waktu itu saya 2007 berpikir gimana ya, apa yang kurang ya di keterampilannya IT, pinter-pinter sudah, pelajaran sudah oke-oke gitu ya. Yang belum apa adalah IT. Nah, 2007 itu saya mulai dari Pamekasan, salah satu sekolah itu saya coba untuk uji coba tentang IT-nya. Dulu mulainya dari Madrasah Aliyah. Tapi berkembang ke sini ternyata SMA tuh levelnya sama Pak Wawan dengan SMA, tapi kalau SMK tidak. Jadi itulah awal mulanya tahun 2007 itu sebagai project, dulu dapat hibah gitu ya, dapat dana multi years 3 tahun. Gimana nih caranya meningkatkan kualitas lulusannya itu? Nah, saya milih yang inputnya, berarti kan yang SMA atau MA-nya gitu.
Tapi programnya dimulai dari kelas 10, 11, 12 supaya terstruktur seperti itu. Nah sekarang sampai dengan sekarang ITS itu menganggap prodistik itu adalah namanya dulu bukan prodistik ya Mbak, dulu macam-macam gitu, tapi berubah terakhirnya itu diberi nama prodistik itu program terapan bidang teknologi informasi dan komunikasi itu dianggap sebagai suatu program pengabdian masyarakat dan dianggap suatu program yang long life education gitu. Karena apa? Karena tidak semua lulusan SMA, MA itu semuanya itu pasti perguruan tinggi gitu ya. Kalau SD kan ke SMP, SMP kan SMA. Tapi kalau SMA itu masih banyak pilihannya. Iya. Nah, Iya. itulah Pak Wawan dan Mbak Oci itu kami itu berpikir bahwasanya loh barangkali tidak semuanya beruntung, tidak semuanya studi lanjut. Jadi kalau kerja apa bekalnya itu? Nah, IT lah yang dibutuhkan oleh. Nggih, mungkin menyambung Ibu. Saya juga pernah dengar ada kalimat yang mengatakan bahwa saat ini orang yang sukses itu adalah orang yang menguasai IT, begitu ya Bu. Yes, bisa menjawab. Nah, gitu, nggih. Karena emang benar ya. Iya. Gimana tuh Mbak Tias? Ya karena kan memang sekarang semuanya udah serba IT ya Pak Nah, Wawan. betul, iya. Contohnya udah nggak sejauh ini yang dilakukan sama teman-teman ini di iya. SMA Negeri 1 Paga ini. Mungkin kalau nggak sekarang zaman kita dulu sekolah ya, saya nggak ada tuh Pak kayak gini gitu. Nah, betul. Ya. Zaman kita malah lagi ya. Pak? Malahan ya. Tapi kan teman-teman ini kayak Mbak Oci dipaksa sesimpel tiba-tiba ada wireless mic, mana ada dulu kayak gini. Iya, Ya. betul. Dulu dipegang. Mempelajari kayak gini, bagaimana nyambungin tadi ke komputer ini teman-teman udah luar biasa. Jadi ini salah satu penerapan yang menjadi salah satu apa ya Langsung ya. concern prodistik juga Pak Wawan gitu, bahwa ternyata teman-teman itu bisa loh punya skill lain gitu ya Mbak Oci ya. Iya. Kayak gini ini udah salah satu bentuk penerapan IT yang diharapkan juga dengan dari prodistik ITS. Dan pengalaman ini Mbak Oci sama Pak Wawan ya, ketika saya itu juga kadang-kadang merinding nih ya, 2007 itu ketika saya mendirikan ini gitu ya, terus kemudian diberi kayak apa ya lampu hijau oleh ITS ya, teruskan seperti itu tuh. Yang saya kadang-kadang "Wih, kok kayak gini ya bagusnya ya gitu, bikin nangis gitu, kok pinter-pinter gitu, bikin Iya, iya. film itu ya Allah idenya tuh kreatif sekali gitu. Kalau nanti apalagi ketika nanti Mbak Oci kalau misalnya lihat ada lombanya itu nanti salah satu event yang paling puncak itu adalah Prokomit ya. Prokomit itu Prodistik Competition in IT. Jadi nanti lomba film pendek, lomba apa lagi Mbak? Robotika, desain poster, bikin program Excel, program animasi dan seterusnya. Kadang-kadang kita tuh ekspektasinya segini nih, paling nanti segini anak-anak. Komennya juri-juri praktisi itu Bu, masa sih Bu tuh anak SMA gitu. Ternyata hasilnya segini Pak. Betul, Jadi nggih. wih, luar biasa. Nah itu yang tadi saya bilang Pak Wawan. Jadi memang kayak gini-gini tuh butuh gini Pak peralatan-peralatan. Berarti ya Bu ya. Sementara ini kan orang tua ini juga khawatir tentang teknologi. betul. Takutnya anak-anak itu ditunggangi teknologi. Ya. Tetapi kalau kita bisa menunggangi atau menguasai Betul. teknologi, mungkin hasilnya juga akan luar Iya kan, biasa gitu. katanya ya, Bu. orang-orang kan seperti mata pisau ya, Iya, Bu, ya betul. mata pisau tuh ya. Jadi kalau yang di sini tumpul, yang di sini tajam gitu. Tapi Iya. mengatur tajam sama tumpul ini kan tergantung kita Mbak. Iya. Bagaimana cara kita mengatur Betul, teknologi itu, betul. gitu ya Bu, nggih. Jadi jangan kita yang dikuasai teknologi, tapi Iya. kita yang Iya, menguasai kita yang teknologi. Iya. teknologinya. Nah, terus selama menjalani program prodistik ini pasti ada kan Bu atau Mbak itu kayak tantangan, terus hambatan gitu kan selalu ada gitu di setiap program. Nah, solusinya itu apa sih Bu untuk di kalangan anak SMA gitu? Kalau semisal ada tantangan atau hambatannya itu solusinya itu apa saja gitu? Iya. Jadi terima kasih Mbak Zia. Jadi gini, saya itu kan karena sudah punya mitra tuh banyak Mbak ya. Tapi kan mitra dari sisi ITS sendiri kami tidak pernah promosi, tidak pernah membuat brosur. Pak Wawan kan kita nggak pernah menawarkan Betul ya. Ibu. Kami yang melamar gitu. Hanya kita dilamar gitu Iya, ya. Dan waktu dilamar tuh saya nggak selalu bilang iya. Iya, Gitu. iya, betul. Tapi harus saya lihat dulu ini yang sungguhan apa enggak sih? Karena ini tuh menurut saya proyek yang luar biasa antara ketiga belah pihak nih ya. Jadi kalau kami nanti memberi fasilitasi, modulnya kami ada, program kami seperti ini gitu ya. Tapi pihak sekolah, guru-gurunya harus antusias. Antusias yang pertama itu betapa kepala sekolah, guru nanti atau kami menyebut instruktur itu memikirkan
gimana ya lulusannya gini gak penggawa dikit-dikit Betul. ijazah gitu, tapi punya keterampilan lain. Nah itu, nah untuk seperti itu Mbak, kendalanya itu bukan tidak ada kendala. Yang pertama tentu saja mau tidak mau kan UUD ya Pak Wawan. Iya. UUD itu apa Mbak? Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Jadi kalau namanya apapun ingin sesuatu gitu ya, pasti nanti ujungnya duit. Misalnya pasti sekolah sudah menyiapin seperti ini ya, peralatan, fasilitas dan sebagainya, sarana prasarana. Terus habis itu kalau yang namanya teknologi, apalagi IT itu kejar-kejaran. Sudah kayak kita punya HP yang dengan merek ini, dengan kualitas ini, kayaknya pingin lagi yang seperti ini, pingin seperti ini. Nah itulah Mbak kendalanya. Itu yang satu itu pasti pendanaan. Terus kemudian tantangan yang agak di keuangan itu adalah orang tua. Kadang-kadang tadi Pak Maman, orang tua itu apa kok nambah ini gitu, padahal untuk nambah sesuatu itu insya Allah pasti ada sesuatu konsekuensi. Nah konsekuensinya itu bukan mengada-ada gitu, tapi ini memang diperlukan, itu kendalanya. Terus kendala-kendala yang lain itu kadang-kadang sudah tidak satu visi Mbak. Jadi misalnya mau saya pun nih nanti Bapak sama Ibu Kepala Sekolah ganti gitu Mbak, ganti itu kadang-kadang untuk apa nih kerjaan kayak gini seperti itu. Nah itu menjaga konsistensi itu tidak mudah. Nah saya Mbak Tias ini masuk mulai tahun berapa ya kita rekrut? 2000 setelah saya lulus S1 Iya, saya rekrut gitu. Dulu saya rekrut karena saya tahu ini kita rekrut itu supaya apa? Satu visi gitu ya, satu visi, dan kemudian kalau sudah satu visi itu enak. Ini loh, nah kenapa kok dibilang nggak ada kendala? Loh kami tadi berdua berangkat dari Surabaya itu loh habis sholat subuh, ya kan tadi pagi gitu. Tapi insya Allah kalau senang itu menjadi tidak apa-apa. Nah paling senang lagi kalau ketemu sama siswa-siswi antusias, dengerinnya, semangat untuk sukses, itu bagi saya itu bayaran yang impas gitu ini. Ya, memang kan Bu, di sekolah sendiri juga begitu. Begitu Ibu punya kepala sekolah ya, dengan teman-teman itu punya inisiatif, melihat-lihat ternyata Prodistik itu mempunyai masa depan yang bagus, yang cerah, akhirnya segera mengumpulkan komite Bu, karena ini juga berkaitan dengan uang tadi gitu ya. Akhirnya alhamdulillah semuanya dirancang, semuanya orang tua setuju ya Pak ya? Iya, akhirnya orang tua juga setuju, kita beritahu tentang manfaatnya bahwa saat ini memang dunianya dunia IT. Bahkan dengan harapan nanti anak-anak yang lulusan SMA dengan menggondol sertifikat Prodistik nanti kalau seandainya tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, diharapkan nanti bisa ke dunia kerja. Betul. Jangan kan dunia kerja ya Pak Wawan. Wirausaha, termasuk wirausaha. Tadi ya contoh yang di kuliah kamu tadi ya, ada lulusan dari salah satu mitra kami itu apa ya, sampai kadang-kadang ya sekali lagi pengen nangis. Salah satu yang diungkapkan itu gini, Bu, saya dulu waktu kuliah tamu itu ngelihat laptopnya ibu itu kan ada apel kerowaknya. Saya itu cuma bercita-cita gini, aku kapan bisa dibelikan orang tua, kayaknya nggak mungkin. Ternyata sekarang saya sudah bisa beli ini dan punya perusahaan yang pakai ini semua, pakai semua. Jadi kadang-kadang mimpi-mimpi seperti itu penting Mbak, dan kendala-kendala seperti itu harus berani untuk dilawan gitu Mbak. Oh, jadi itu lulusan Prodistik juga? Mitra Prodistik kami tempat lain. Ya, karena kan kalau SMA Negeri 1 Baga kan baru tahun ini. Baru join. Oh iya, baru join ya. Saya nggak sempet join. Sudah kelas 11. Iya, sudah kelas 11. Jadi menempuh Prodistik itu sama saja kayak menempuh pendidikan di SMA gitu kan, 3 tahun. Iya, cuma 4 semester. Oh, 4 semester. Jadi kan kalau SMA itu kan pasti 6 semester. Iya. Nah semester 1, 2, 3, 4-nya itu ada tambahan ilmu IT, keterampilan kita tentang IT, dan disitulah kemudian terakhirnya nanti melakukan project. Projectnya itu membuat karya tentang IT, tergantung kalau kayak komputer perkantoran kan bidangnya banyak. Komputer perkantoran misalnya kita bisa bikin, kalau kantin kita sekarang ini bayarnya masih cash misalnya, seperti nanti bisa dibuatkan perpustakaan misalnya untuk ini apa, dibantu dengan pembuat program-program yang dengan tanda kutip masih bisa dijangkau oleh Prodistik ini. Mungkin gini, apa
Mbak Tias mungkin ini yang juga bisa memberikan contoh secara langsung, karena beliau ini juga salah satu konten kreator. Mungkin ada tip-tip khusus untuk anak-anak SMA mungkin ya, anak-anak SMA terutama anak-anak kita ini, sehingga benar-benar bisa memanfaatkan IT itu tidak hanya sekedar untuk main game mungkin, tapi untuk menghasilkan uang dalam arti gitu. Kalau saya tuh Pak, justru malah kalau saya tuh sekarang tuh sama anak-anak Gen Z kayak Mbak Oci nih ya, Pak. Kalau iya mungkin teman-teman tuh melihatnya kan ya, saya tahu Mbak Oci pasti, kalau teman-teman di SMA atau Paga pasti tahu lah ya beberapa konten kreator, influencer yang anak-anak Gen Z itu gajinya tuh sebulan bisa 50 juta loh Pak. Ya, luar biasa. Dari macam-macam, ada yang endorsement, ada yang bisnis, ada yang mungkin live streaming ya, mungkin Mbak Oci tahu ya, jualan di live streaming. Ada ya Mbak di sini ya Mbak? Mungkin ada Ibu. Pasti ada. Jadi saya sendiri tuh sebagai dosen mengakui juga gitu bahwa kadang-kadang anak-anak sekarang tuh ya memang lebih canggih daripada saya gitu. Jadi kesempatan itu banyak Pak. Dari mungkin sedikit saya mau bahas sedikit tadi masalah kendala ya. Kadang-kadang justru malah yang jadi kendala tuh karena kemudahan teknologi itu sendiri Pak. Gitu ya. Ya jadi sekarang nih kayak Mbak Oci, teman-teman sekarang semua ini kan apa-apa ada. Kamera disediain sekolah gitu ya, semuanya disediain sekolah, fasilitas, tapi kadang-kadang apakah mereka mau memanfaatkan itu, mau nggak untuk memakai itu untuk membuat sesuatu yang valuable gitu ya. Kalau bikin video aja kan bisa, tapi kalau bikin sesuatu yang let's say kayak podcast, atau mungkin mau bikin video pendidikan misalnya, atau mau bikin video tutorial, nah itu kan ada di pilihan mereka. Berarti kalau podcast seperti ini itu kan sebetulnya bisa juga mengundang guru untuk ini, trik belajar ini, belajar ini bisa ya? Semuanya bisa belajar. Udah punya follower sekolah. Iya, bisa gitu. Jadi challenge-nya juga malah di situ Pak Wawan kalau menurut saya. Jadi banyak yang bisa dimanfaatkan. Betul. Saya tadi juga sharing-sharing sama Pak Wawan juga tadi ya. Sebenarnya kalau sekarang tuh sangat simple. Konsep itu kita bisa berangkat dari konsep yang namanya omnichannel. Mungkin nanti Pak Wawan bisa cari tahu ya. Omnichannel itu apa? Kita bikin satu media seperti ini bisa disebar ke seluruh sosial media. Visualnya bisa dimasukin ke YouTube. Voice-nya, suaranya bisa dimasukin ke Spotify. Video potongan-potongan pendeknya bisa dimasukin ke Reels, ke TikTok. Hanya dengan satu kali kerja, sekali produksi. Satu kali produksi. Jadi budgeting itu juga mungkin bukan jadi masalah gitu. Kalau dulu kan kita tuh mikir mau kerja tuh kok susah ya, harus bikin di sini. Sekarang semuanya sudah serba digital, serba lebih mudah. Yang perlu dipelajari apa ya, nanti setiap media itu memang punya ciri khasnya masing-masing gitu ya. Jadi misalnya nanti kalau YouTube itu medianya landscape gitu ya, kalau di Instagram medianya potret. Nah ini nanti dipelajari di Prodistik juga Pak Wawan. Jadi teman-teman itu nanti akan lebih diarahkan tidak hanya berkarya, tapi karya nanti itu punya nilai. Semoga bisa dimanfaatkan entah untuk kerja, atau kalau saran saya Pak ya, kerja sambil kuliah, kebalik kuliah sambil kerja ya. Iya Bu. Kuliah tuh wajib gitu ya, tapi bisa kok teman-teman sambil cari. Berarti yang juga. Dengan ini tadi Mbak Tia tuh suka menggolongkan 3 tadi. Berarti dari kura-kura, kubis-kubis. Berarti ini kura-kura itu adalah mahasiswa yang kuliah rapat. Kalau yang kupu-kupu itu kuliah pulang. Yang ini, sedangkan yang kubis-kubis ini penting. Ya itu kalau kuliah ya, kalau SMA berarti kan siswa kan ya, berarti sipu-sipu, sirah-sirah. Kayaknya udah banyak juga kan Pak lomba-lomba kompetisi untuk siswa gitu. Nah itu bisa juga dari sekolah mungkin bikin triggernya itu Pak, nanti ada kompetisi bisnis atau apa. Memang gitu dia. Saat ini kan lomba-lomba yang ada rata-rata juga pakai online dia. Dan bisa dipakai untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Prodistik ini juga bisa dibuat untuk Jadi kalau nanti lombanya, kalau kompetisinya loh ya. Kalau kompetisinya. Kalau yang prodistiknya sendiri ya untuk keterampilan dirinya sendiri, kompetensinya. Siswa. Kan kalau kita mengikuti prodistik, kita lulus mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikatnya itu apa bisa Bu dibuat untuk dicantumkan ketika kita mendaftar SNBP atau SNBT? Enggak bisa. Enggak bisa. Tapi dipakai untuk ngelamar pekerjaan, saya yakin bisa. Jadi sangat efektif Bu itu. Sangat. Tapi kalau lombanya, karena gini, kalau yang kompetensi sertifikatnya itu kan untuk dirinya sendiri, gitu. Tapi kalau yang nanti kompetisinya itu di suatu ajang yang tadi Prokomit gitu ya, Prodistik Competition and IT lomba kan, jadi kan ngalahkan mana terus juara 1, dan itu sertifikat yang untuk kejuaraan itu yang dipakai untuk yang mendaftar di jalur prestasi.
Oh, baik. Gitu. Jadi gini Ci, ini masih tetap ada hubungannya. Kalau anak-anak nanti belajar prodistik, nanti IT-nya bagus, ketika FLS 2N misalnya ada lomba film, ada lomba apa, nah itu kan berarti anak-anak sudah punya dasar untuk Jadi itu. bisa dimanfaatkan. Iya, nah itu sehingga lulusannya nanti benar-benar kita harapkan lulusan yang luar biasa gitu. Amin. Nah, Nilai plusnya aja. Iya, nilai plusnya ada. Nilai plusnya. Nah, ngomong-ngomong soal prodistik ini, apakah hanya terlaksana di Jawa Timur saja karena dekat dengan ITS, atau sudah di Indonesia atau sudah di pulau, misal Sulawesi, Kalimantan itu mungkin ada gitu? Jadi memang itu kendala juga ya. Kendala itu adalah keterbatasan gitu. Nah, program kenapa kami itu tidak mau dalam tanda kutip menjual gitu ya. Karena satu keterbatasan, tidak banyak yang mau seperti saya, seperti Bu Tias itu mau pagi-pagi harus pergi ke suatu wilayah gitu ya. Itu semata-mata hanya pingin supaya generasi yang akan datang tuh punya keterampilan di bidang IT, terus kemudian punya nilai lebih dan seterusnya gitu. Nah, ketika kami memperluas ini, kami mulainya dari wilayah yang mungkin tadi pertanyaannya dari Mbak Tias juga nih, tadi pagi kenapa sih Prodistik selalu bekerja sama ke tempat yang jauh-jauh ya? Ke tempat yang jauh-jauh seperti Paga ini baru sekali nih saya ke sini. Baru sekali ini ke sini. Tapi saya sudah pernah dengar sih Pantai Ngliep gitu ya, gitu ya. Deket dengan situ gitu. Banyak pantainya di sini. Betul. Iya. Jadi kami itu kerjasama justru dengan yang mitra-mitra yang kira-kira yang dalam tanda kutip yang mau bekerja sama dengan kita, yang lamar tadi itu. Kemudian kalau dicari di Surabaya sendiri, Sidoarjo sendiri, deket-deket malah nggak ada. Nah, itu masih dulunya ruang lingkup Jawa Timur gitu ya, Jawa Timur, tapi pinggiran-pinggiran daerah Tuban, Lamongan, Paciran ya seperti ini ya gitu. Tapi justru Surabaya sendiri kami nggak mau. Mas, sedangkan di luar apakah pernah ada? Pernah dulu sampai Palangkaraya, tapi ya tadi belum konsisten. Terus kalau kemana lagi, kota lagi, ini kami ada yang dari Jawa Tengah, tapi yang sudah kerjasama ini adalah dari Yogyakarta, dari Bantul ini sudah mulai. Kemarin dari Kulon Progo juga sudah mulai. Jadi kalau berminat monggo gitu, Mbak. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan karena kan sekarang akses ini kan ND sudah mudah ya. Iya, ND kemarin juga minta kita. Karena kan kita juga pelajari kan sekarang ini kan Mbak Oci, ternyata itu nggak harus semuanya tatap muka gitu ya. Iya. Jadi kalau kebetulan saya di Prodistek ini sebagai tim keahlian dan pelatihan, bidang pelatihan, itu jadi kami ngelihat ternyata sekarang itu bisa juga loh menggunakan online gitu. Makanya ngasih saran juga ke teman-teman kalau bentuk-bentuk pelatihan itu bisa pakai Zoom misalnya gitu ya, atau Google Meet misalnya. Jadi moga-moga nanti di masa depan Prodistik juga bisa seperti itu gitu. Jadi nggak harus yang semuanya tuh tetap muka. Jadi siapa tahu nanti di luar Jawa Timur gitu ya, nanti sudah ada beberapa permintaan dari pulau lain tuh sudah ada. Iya, di ND. Kita mungkin NTT, Pak. konsepnya Iya. kita mau NTT. coba Iya, buat. NTT. Ya memang mungkin bisa jadi beliau-beliau ini belum tahu tentang Prodistik. Mungkin SMA Paga pun seandainya tahu kalau dulu dari ya. dulu, mungkin ya sudah dari dulu. Bahkan kami diminta ini Pak Wawan perkembangannya. Oh, jangan mulai dari kelas 10 gitu. Kelas 10 ada yang kelas 11. Nah, ini kami coba sedang meramu gitu ya. Meramu tuh yang short course gitu ya untuk yang anak kelas 10 sama kelas 12. Ini ada beberapa mitra yang, Bu, kelas 12-nya Bu, biar kalau lulus tetap ini. Tapi kami dalam tanda kutip nggak mau sembarangan gitu ya. Kami betul-betul kalau nanti diberi sertifikat itu sertifikat yang menunjukkan bahwasanya anak itu memang punya keterampilan bidang IT. Iya. Tapi hanya untuk kelas 10 saja ya, Bu. Sementara ini mulai kelas bukan untuk tapi mulai kelas 10 kan tapi kelas 11, kelas 12. Tapi kan yang kelas 11 sama kelas 12 masa mau balik kelas 10. Maunya protes, Bu. Oh, protes ya. Pengen ikut bukan buat pengalaman nanti. Kalau semisal nggak melanjutkan di perguruan tinggi kan bisa memanfaatkan sertifikat tersebut. Betul. Nah, mungkin untuk lulusan di Prodistik ini apakah sudah ada yang bekerja di perusahaan yang familiar gitu, atau mungkin nanti ya untuk lulusan Prodistik itu ada program tersendiri untuk menarik lulusan Prodistik supaya bekerja di perusahaan ternama atau perusahaan yang sangat familiar gitu. Cukup banyak Cukup banyak sih kalau contoh. Jadi
salah satu contoh justru salah satu mitra itu ya, waktu kan ada ujian nih, namanya ujian karya akhir. Biasanya kalau ujian itu Pak Wawan boleh mengundang kami juga. Begitu ya, Bu, ya? Boleh mengundang kami, tapi nanti ada tanda kutip ya Pak ya, karena nanti kan masuk di dalam kontrak kita apa tidak gitu. Ketika mengundang itu, saya melihat ada satu karya yang luar biasa. Terus kata gurunya, ini sudah direkrut Bu. Terus saya bilang, merinding lagi kalau gitu. Kenapa? Kamu sudah dikasih berapa nanti? Dikasih gaji berapa? Dia nyebut sesuatu nominal gitu ya. Saya bilang stop gitu, jangan tergiur sama uang segitu. Betul. Gitu ya. Mungkin lebih besar daripada uang saku orang tua. Tapi penuhi dulu sampai dengan sekolah. Kamu masuk sekolah pasti, kuliah, studi lanjut pasti kamu lebih bisa dan nanti standarmu lebih tinggi. Tapi kalau memang mungkin terpaksa, itu sudah banyak perusahaan atau yang mempercayai misalnya dari SMA mana, dari sini, sudah masuk karena diyakini dia pasti tergabung dengan Prodistik gitu. Nah itu kelebihannya, karena dia nggak ngajari lagi keterampilan IT, bahkan bank-bank ada bank terkenal itu yang sangat percaya bahwasanya keterampilan IT-nya lulusan Prodistik itu sudah bagus. Jadi sangat menjamin gitu ya. Iya, itu telepon sendiri langsung ke saya. Jadi artinya istilahnya bahkan dia terkesan, wow, kok ini kok bisa lulusan ini kok punya value yang berbeda, tapi tetap ya Bu ya, itu kembali ke diri masing-masing gitu ya. Takutnya nanti ini Bu Is sama Mbak Des overclaim gitu ya. Tetap kalau menurut saya sih, kalau saya ngelihat individual, ada individual yang harus mau berusaha Mbak Oci. Jadi programnya sudah bagus, sekolahnya udah support, tapi kalau dari siswanya juga udah deh nggak mau misalnya gitu ya, ini juga akan jadi cuma kayak wis pokoknya jalanin gitu, dapat sertifikat gitu ini. Bahkan kalau saya yang sekarang bahkan jadi kayak teman-teman saya tuh kalau sama anak-anak alumni Prodistik, kayak teman kita follow-followan di sosmed, Mbak Yes ada project apa gitu, Mbak Yes ada ini apa gitu, karena ya emang akhirnya sekarang kita satu frekuensi gitu ya. Jadi benar-benar jadi mitra. Iya, gitu. Jadi kayak ada yang jadi konten kreator juga yang sekarang juga konten kayak Mbak yuk collabs gitu. Jadi itu adalah tipikal orang-orang ya, kalau saya bisa bilang enggak semua gitu ya. Mungkin let's say 30% itu mereka bisa survive di dunia IT nanti. Tapi di perguruan tinggi juga kita sering kan, kita juga punya semacam ini, tapi namanya pakai YouTube sih. Kita namanya Prodistik Talks gitu. Biasanya yang mengisi itu narasumbernya itu adalah alumni atau siswanya gitu. Terus kalau ditanyakan itu bilangnya itu gini, Bu, saya itu menjadi center loh gitu, karena dianggap ahli dalam bidang IT. Bisa gini, bisa bikin ini, bisa gini, karena dapat modal nih waktu di Prodistik. Ibu Es dan Mbak Tia senang sekali bisa berjumpa dan berwawancara dengan panjenengan semuanya. Alhamdulillah. Mungkin yang terakhir ini, kesan dan pesan panjenengan untuk SMA apakah kedepannya itu kira-kira apa ini? Terutama setelah Prodistik ini tentunya. Karena baru pertama kali ya, mungkin saya dulu Bu. Ya, silakan. Yang bisa closing statement yang lebih just gitu ya. Tadi kembali lagi ya Pak Wawan, Mbak Oci, kalau saya tuh yakin banget dengan SMA yang 1 ini kan udah mau mulai nih. Tadi katanya melamar gitu kan. Melamar ini kan ITS sudah gayung bersambut, kita sudah tanda tangan MOU, kita sudah training of trainers, bahkan hari ini saya dan Bu Ismani sudah datang ke sini. Nah, ini sekarang kita kembalikan lagi ke ayo teman-teman semangatnya gitu ya. Moga-moga sambil ngelihat podcast ini, ngobrol-ngobrol ini gitu ya, jadi termotivasi gitu. Jangan kadang-kadang gitu kan teman-teman siswa itu pas kuliah tamunya semangat Pak Wawan gitu ya. Biasanya lu Mbak Tias kok males tambah jam pelajaran gini-gini. Karena memang tuh tadi kalau saya tuh kan kebetulan kemarin kita barusan ngeliat lagi kurikulum, memang ya kalau awal-awal tuh kan kadang-kadang mata pelajarannya itu kan masih basic ya. Masih basic. Yang makin lama tuh makin seru tuh, makin mereka creating sesuatu. Jadi intinya semangat, terus berkarya dan percaya kalau emang IT itu dikuasai tadi yang kata Pak Wawan gitu ya, itu udah nge-hold dunia gitu ya. Kita pegang kunciannya dunia gitu. Mau cari duit, mau cari tenar, pasangan gitu, mau cari duit, mau cari ketenaran gitu ya, mau cari followers. Betul. Bahkan kalau saya bilang kan orang-orang caleg gitu kan, semuanya kan juga menguasai IT gitu akhirnya. Jadi itu aja, semangat teman-teman gitu. Ini pasti
pasti suatu waktu nanti tuh teman-teman akan berterima kasih nih sama Pak Sama Pak Wawan dan tim dengan Dan ibu kepala sekolah juga terutama yang Inisiatifnya kan iya, dari dari ibu kepala kepala. sekolah. Iya. dan Pimpinan lah. pimpinan SMA N 1 Paga pasti akan berterima kasih. Gitu aja sih kalau dari saya Pak Wawan. Terima kasih. Mungkin Mungkin dari Ibu Ismailnya baik, ada. baik Pak Wan, Mbak Uci ya. Jadi SMA Negeri 1 Paga ini kan bukan yang pertama, gitu ya. Ini adalah yang untuk kesekian kalinya, gitu ya. Saya melihat perjalanan Prodistik ini dari tahun 2007 sampai sekarang, gitu ya. Tidak sedikit yang menyatakan bahwasanya ini itu adalah program yang dalam tanda kutip sangat bermanfaat, gitu ya. Nah, saya hanya menyampaikan bahwasanya kesan pertama kali datang ke sini tadi saya sampaikan juga. Karena baru pertama ya Mbak, gitu ya, pertama dalam perjalanan yang hampir 3 jam masuk ke sini, wow pagernya kan panjang gitu ya, terus masuk gedung-gedungnya nggak nyangka kalau ini tuh jauh dari Surabaya gitu ya, kayak di kota besar gitu ya, jadi artinya secara sarana prasarana sekolahnya udah bagus gitu ya, terus tadi saya lihat lapangannya juga luas, kemudian masuk ketika tadi mengadakan kegiatan salah satunya kuliah tamu gitu ya. Saya rasa saya sudah sampaikan juga tadi, wow, siswanya ini siswa yang dalam tanda kutip tertib, tidak kan ada yang apa ya, agak kiri gitu ya, gitu tertib. Kalau misalnya rame sedikit ya nggak apa-apa lah. Kemudian mengikuti semua apa yang menjadi tadi kegiatan-kegiatan kami gitu ya. Jadi menurut saya prediksi saya menyampaikan tadi selain yang sudah disampaikan Mbak Tias, gimana tinggal kemudian anak-anak itu semangat dalam menjalankan Prodistik untuk menjadi seseorang yang jauh lebih baik atau berbeda dengan yang lainnya, memang harus ada effort nih, ada usaha. Salah satunya adalah dibekali dengan keterampilan IT. Bidangnya nanti sementara mungkin komputer perkantoran ya. Tapi kalau lihat seperti ini kan sudah ada nih dasar-dasar multimedia, editing video, desain grafis. Ini menurut saya nih cikal bakal yang bagus ya. Jadi menurut saya yakin, terutama juga pada orang tua, yakin bahwasanya putra-putrinya masuk ke sini itu adalah pilihan yang tepat, karena ini adalah salah satu tantangan di masa depan gitu, sehingga support dari semua pihak ini sangat penting. Nanti juga instruktur nih gitu ya, jangan up and down gitu ya, harus semangat juga kayak gitu. Pasti tidak mudah, kan selalu saya bilang pasti bukan sesuatu yang mudah, tapi kalau sudah jalan insya Allah nanti akan semuanya akan menjadi baik. Dan tadi saya terkesan dengan omongan Mbak Tias, suatu ketika jangan heran kalau ada lulusannya yang akan terima kasih sama SMA Negeri 1 Pak. Oke, amin. Mungkin kalau dari kami mewakili SMA harapannya hanya satu, Bu. Beli steak sama pizza. Lulusan Prodistik luar biasa. Terima kasih untuk Bu Ismaini dan Mbak Tias. Informasinya sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Nah itu dia teman-teman informasi terkait program baru di SMA Negeri 1 Paga. Sekian dari Warta Cakasana kali ini. Nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. Dan kali ini saya juga ditemani oleh Ibu Dr. Andes Ismaini Zain. Zain Ibu. Mungkin sedikit Dokter Randa. Dokter Randa. Iya. Oh, Dokter Randa Mbak Uci. Ya. Ditemani oleh Ibu Dr. Randa Ismaini Zain. Baik, ayo Baik.